Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CMPK, bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Hari ini bertemu lagi dengan Pak Sangitun. Kita bersama-sama akan membahas soal fikih mawaris. Sudah siap? Oke. Soal kita untuk hari ini, Bapak bacakan ya. Pak Andi meninggal dunia dengan harta yang ditinggalkan jika dinominalkan sejumlah 95 juta rupiah. Catat ya Sobat. 95 juta rupiah. Diketahui beliau memiliki hutang kepada Budian sebesar 5 juta rupiah. Diingat ya, hutangnya Pak Andi 5 juta rupiah. Anggota keluarga Pak Andi yang masih hidup saat ia meninggal adalah ayah, ibu, satu saudara perempuan, dua kakak laki-laki, dan 3 anak perempuan. Perintahnya, kita diminta untuk menentukan bagian harta yang diperoleh masing-masing ahli warisnya. Oke. Dalam menyelesaikan kasus ini, yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan harta warisnya. Kita singkat harta waris dengan istilah HW. Harta waris adalah harta peninggalan atau harta tirka dikurangi dengan hutang atau wasiat. Dalam kasus ini, harta peninggalan Pak Andi sebesar 95 juta rupiah dan memiliki hutang sebesar 5 juta rupiah. Tinggal dikurang saja. 95 juta dikurangi dengan 5 juta, maka harta waris Pak Andi sebesar 90 juta rupiah. Ini yang akan kita gunakan sebagai dasar perhitungan kita. Langkah kedua adalah kita menentukan ahli warisnya. Kita singkat dengan AH, AW. Ahli waris kita harus menentukan karena tidak setiap anggota keluarga dari Pak Andi berhak mendapatkan bagian. Ada anggota keluarga yang terhijab atau terhalang memiliki bagian. Kita harus mengetahui terlebih dahulu keluarga Pak Andi yang tidak mungkin terhijab. Istilahnya adalah ahli waris al-aqrabun. Terdiri dari ayah, ibu, dan juga 3 anak perempuan atau kita singkat dengan AP. Sedangkan ahli waris atau keluarga yang lain, mereka mahjub atau terhalang mendapatkan bagian. Terdiri dari 1 saudari perempuan dan juga 2 saudara laki-laki. Siapakah yang menghijab mereka? Yang menghijab mereka adalah karena adanya 3 orang anak perempuan. Mereka menghijab saudara. Setelah kita mengetahui ahli waris yang berhak mendapatkan bagian, langkah ketiga adalah kita mengetahui kemungkinan bagiannya atau fardnya. Yang pertama, ayah, dia memiliki beberapa kemungkinan bagian. Antara lain, dia bisa menjadi asobah mutlak atau kita istilahkan dengan simbolkan dengan A, atau dia bisa mendapatkan bagian 1/6 ditambah asobah, atau dia bisa mendapatkan bagian 1/6 saja. Dia mendapatkan bagian asobah mutlak ketika tidak ada ahli waris yang tergolong asobah di dalamnya. Dalam hal ini adalah anak laki-laki. Maka sang ayah bisa mendapatkan bagian asobah mutlak. Mendapatkan bagian 1/6 plus asobah ketika si mayit ini meninggalkan ahli waris anak perempuan, tidak disertai dengan anak laki-laki. Mendapatkan bagian 1/6 ketika si mayit meninggal memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kemudian untuk ibu, kemungkinan bagiannya adalah dia bisa menerima 1/3 atau 1/6 atau 1/3 dari asobah. Bagian 1/3 ini menjadi haknya ibu ketika si mayit meninggal tidak memiliki keturunan. Bagian 1/6 menjadi hak ibu ketika si mayit meninggal dan memiliki keturunan, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan 1/3 dari asobah menjadi hak ibu ketika
ketika si mayit meninggal, tidak memiliki keturunan, dan dia mewaris bersama dengan suami atau istrinya dan juga ayahnya. Lalu untuk 3 anak perempuan, kemungkinan bagian mereka hanyalah 2/3. Setelah kita mengetahui kemungkinan bagiannya, kita sesuaikan dengan kasus ya sobat. Dalam hal ini, ayah dari Andi, dia mewaris bersama dengan 3 anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka bagian bagi dia adalah 1/6 plus asoba. Untuk ibu, karena dia mewaris bersama dengan anak, maka bagiannya adalah 1/6. Sedangkan untuk anak perempuan, dia bagiannya mutlak menjadi 2/3. Oke, kita sudah mengetahui ya bagian-bagiannya. Kita lanjutkan untuk perhitungan bagian hartanya. Nah, kita nanti cukup mengalihkan antara harta waris, kita sudah tahu 90 juta dikalikan dengan fard masing-masing. Untuk ayah, dia adalah 1/6 plus asoba. Untuk ibu, dia 1/6. Kemudian untuk 3 anak perempuan, dia 2/3. Kita perlu mengetahui asal masalah di sini atau KPK-nya. Asal masalah dari 1/6 dan juga 2/3 ini adalah 6. Kita kalikan di sini ya sobat. 1/6 dikalikan 6, 1/6 dikalikan 6, 2/3 dikalikan 6. Maka bagian masing-masing adalah 1 bagian atau 1 siham. Ini juga 1 siham. Dan ini 4 siham. Nah, asal masalahnya adalah 6 dengan harta peninggalan atau harta waris sebanyak 90 juta, maka bagian masing-masing adalah 90 juta dibagikan 6, kemudian dikalikan dengan bagiannya. Oke. Ini hasilnya 15 juta ya sobat. Maka 1 dikalikan 15 juta, ini 1 dikalikan 15 juta, dan ini 4 dikalikan 15 juta. Hasilnya untuk ayah, dia berhak mendapatkan harta waris sebesar 15 juta, untuk ibu juga 15 juta, dan untuk 3 anak perempuan ini sebesar 60 juta rupiah. Jadi masing-masing dia mendapatkan 20 juta. Total 90 juta. Oke. Tidak ada asabah di sini karena semua harta waris telah habis dibagikan kepada ashabul furud. Selesai untuk pembagian harta waris dalam kasus ini. Bagaimana sobat? Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di pembahasan soal waris berikutnya.